Alright, Prastio Nugroho aka Sinyo. What's up Sinyo? Oke nih, saat awal membangun shoes clinic nih ya, pasti kan memikirkan tentang apakah bisnis ini menguntungkan atau tidak sih ya. Ini nih yang jadi pertanyaan adalah sebutkan nih daging-daging nih ya. Yang penting yang membuat Sinyo yakin ya dengan langkah membangun usaha shoes clinic. Langkah terpenting tuh pertama tuh karena kan lihat masyarakat itu atau customer mencintai sneaker. Yeah. Nah, dari beberapa customer itu ternyata banyak yang tidak tahu cara membersihkan sneaker itu. Gitu. Kayak gitu. Jadi salah paham. Nah, kayak gitu Betul. ya. 2 poin itu berarti yang bakal kita. Betul. Oke, bungkus kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, Sinyo Moreno, apa kabar? Gue dapat julukan baluk nih, julukan baru nih buat dia. Soalnya pikir-pikir ini kayak siapa ya? Kayak Cino Moreno ternyata. Kalau nggak tahu Cino Moreno silakan googling ya. Siapa dia? Itu vokalis Deftones. Sukaannya si Yas kalau di Bandung tuh Yas Budaya. Oke, Sinyo sehat? Alhamdulillah kan. Sinyo ini salah satu yang mungkin berada di pusaran waktu itu aktivitas anak-anak emo mungkin di Jakarta gitu ya, yang dimana waktu itu lagi rame-ramenya tour sebuah brand sepatu dari Tom DeLonge gitu, Macbeth gitu ya, terus Cruise ya kayak gitu. Sinyo tuh ada di situ, sempat kerja di situ sebagai apa tuh? Di band Sweet as Revenge. Oh, Sweet as Revenge ya. Halo Anissa. Halo. Kisut. Siapa apa namanya? Kisut Oh, gitarisnya. Kisut. Nah, itu band emo ya itu dulu ya, Screamo lah ya, Screamo. Oh, beda ya kalau Screamo tuh ada screamnya. Ya, teriak-teriakan lah. Ya ini ngalor ngidur dulu ya, ngomongin masa lalu nih. Jadi Sinyo nih punya usaha yang memang usaha ini tuh cukup waktu itu belum terlalu banyak yang main ternyata ya si shoes klinik ini yang belum. atau fasilitas jasa membersihkan sepatu. Nah, betul. Itu waktu itu kepikirannya gimana sih sampai awal wah ini kayaknya peluang nih gitu. Kalau awalnya sempat itu kan pasti ada triggernya kan. Melihat di Pasar Santa kan ada tuh. Namanya sih dulu ya namanya Sneak Clean. Sekarang dia sudah berganti namanya Food Lab. Oh gitu. Nah, terinspirasi dari situ. Betul dari situ. Ternyata saya lihat-lihat itu di Twitter. Dokter Tirta main juga gitu. Iya. Shoes and Care. Oh, Shoes and Care duluan berarti. Iya. Di Twitter. Kenapa nggak coba di Bekasi? Gitu. Oh, ini jadi sektor Bekasinya harus ada. Betul. Oh, itu Bekasi belum ada yang main? Belum sama sekali belum ada. Belum sama sekali. Belum berarti. ada. 2014 itu belum ada. Peluang lah ya. Peluang. Betul. Jadi melihat peluangnya dari situ. Betul. Belum ada yang mainin. Betul. Bekasi lagi. Ya. Wah, itu Bekasi masih jadi bulan-bulanan di Twitter ya? Oh iya. Beda planet. Kalau ke Bekasi harus 500 tahun cahaya gitu. Pakai paspor bisa. Pakai paspor. Tapi sekarang udah reda ya. Aman lah. Udah lumayan lah Bekasi ya. Udah banyak pembangunan. Oke. Nah, itu si shoes klinik ini awalnya apa sih yang lu buat tuh langsung tempat dan perkakasnya tuh apa aja gitu? Awalnya di rumah sih. Oh, rumah. Iya, rumah dulu 6 bulan. Jadi rumah cuman di publish di online. Iya, di online. Ini terima jasa cuci sepatu. Iya, betul. Oh, gitu. Dan itu ada yang ada. Ini. Awalnya saya pikir tidak ada. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, WhatsApp sama SMS, bisa jemput nggak? Oh gitu. Nah dari situ kok terus gitu loh. Nyambung setelah 6 bulan, coba beraniin diri, nyari ruko kecil-kecilan. Ternyata di situ meledak dari anak-anak Trifoil ID. Tapi region Bekasi itu nyuci semua di das. Oh iya. Anak-anak Kalau klasik tuh kan mikirnya kalau nyuci sepatu nih ya, pasti kan sepatu-sepatu bapak-bapak kantoran gitu yang pakai semir apa kayak gitu. Cuman ini kan niche-nya sneakers kan. Sneakers, betul. Sneakers tuh
kenapa orang-orang sampai akhirnya menyerahkan ke jasa cuci sepatu? Karena ternyata di era itu banyak kan anak sneaker yang punya sepatunya langka-langka. Iya. Dia tidak tahu harus pergi kemana, pergi ke Jakarta Pasar Santa jauh. Saya coba di Bekasi. Nah udah, saya lock tuh region Bekasi. Dan itu tap in-nya berarti ke yang poin kedua ini ya. Ya. Jadi banyak yang belum tahu cara membersihkan sepatu. Betul. Jadi pada pakai deterjen, Ya, pakai betul. odol Ya, gitu. betul. Benar sekali. Ya, kayak gitu. Ya. Gue juga ngalamin sih pakai odol. Dulu apaan nih mikir? Emang gigi ini. Benar. Cuman odol ada khasiatnya nggak sih buat bersih sepatu? Khasiatnya bisa bikin putih sama ya ada minusnya. Kan keras kan Ya, odol itu. jadi Panas merasa kan. itu. Berarti kan memang ada liquid khusus. Ya, yang akhirnya lu tap in ke situ juga, Ya. bikin juga. Ya. Dan itu lu mempelajari bikin liquid itu dari mana tuh? Kita beli cleaner luar sama cleaner lokal. Saya coba ke apa ya? Yang orang ngerti chemical, bikin lah sudah. Oh, ke ahli chemical dulu. Di riset sama dia. Coba aman gak buat sepatu? Oh ternyata aman. Ya sudah, lanjut sampai sekarang. Berarti itu My Chemical Romance. Ya. Ternyata vendor cleaner saya tuh salah satu vendor brand ternama di Indonesia. Oh, iya. Gitu. Si ininya tuh liquidnya. Ya liquidnya ternyata dia mencetak liquid lagi di brand terbesar di Indonesia. Gitu. Liquid tuh berarti kalau buat sneakers kan ada bahannya, ada leather, Ya. ada yang Sweat. sintetis, Ya, sweat. ada yang sweat. Nah itu kalau si liquid itu antara sweat, sintetis sama leather itu beda-beda atau Satu sama. Oh satu sama. Oh itu berarti kalau yang pernah aman beli, ke ya semua aman. gitu. Kalau beli yang dari luar kan sempat beli di luar tuh keras di sweatnya. Itu. Oh justru di sweatnya malah keras Iya. yang brand luar itu. Iya. Berarti bermasalah dong. Ya bermasalah sebenarnya. Si brand luar itu. Iya, Kita brand. kan ekspektasinya kalau brand luar ya wah gitu. Pernah coba kan, pernah coba di pas sepatu sendiri kan. Gitu. Sebelum tes pasar ke sepatu customer. Oh, iya, Itu. Sampai ada yang suka minta repair nggak? Repair ada tapi belum nerima dulu kan. Belum nerima Iya. repair. Sempat nerima repair. Nerima sih repair. Oh repair nerima. Nerima. Oh. Reglu, jahit, ganti outsole, itu nerima kita. Iya. Gitu. Dan itu berarti tahun 2014, 15, 16, 17 lah. Gitu. iya. Dan Masa kejayaan lah. masa kejayaan. Ya tenang. Nanti ceritanya agak panjang ini. Kita relax dulu. Yang senang-senang dulu lah. Iya. Nah ini kan si bisnis shoe cleaner ini kan sebenarnya kan masih sangat ini ya, pemainnya tuh sangat bisa dihitung pakai jari lah gitu. Jadi semuanya berarti berkembang dengan sesuai dengan ininya ya. Iya. Pasarnya. Yang ada di ya terutama yang radius di dekat tempat jasanya itu. Dan kalau yang luar kota gimana tuh? Kirim biasanya. Sampai ada yang ngirim? Ada yang dari Jogja, Oh gitu? ada yang dari Bogor. Nyuci sepatu itu sampai ngirim sepatu ya? Masih sampai sekarang waktu itu ada yang sampai dari Jogja, perempuan. Oh gitu? Nge-repair full. Oh repair. Ya, repair tapi dia. Kalau nyuci ada nggak yang sampai Ada dulu, ngirim gitu? dulu Oh, ada dari Jogja, dari Semarang. Kalau repair mah ya udahlah ya, Ya. emang dibutuhkan. Ada lah. dari Bogor lah, sering dari Bogor. Oh, dari kirim. Bogor, ngirim. Ya nggak tahu ya di sana ada atau tidak gitu kan. Iya. Soalnya kan ini saya nggak main, jadi Iya. ini di luar nalar saya nih. Ini gimana sih apa usaha cuci sepatu itu sampai Dokter Tirta aja tap in gitu ke situ gitu kan. Ini menarik ini karena kan ternyata banyak celah-celah bisnis yang memang di luar nalar gitu, maksudnya di luar kebiasaan kita gitu kan. Kalau yang konvensional kan biasanya kita bisnis clothing, bisnis sepatu, bisnis ya apapun yang dijual gitu. Tapi kalau jasa tuh kan ini sangat-sangat ini ya unik gitu. Apalagi kalau motor kan sekarang ada yang khusus nge-culturein motor gitu kan. Nge-culturein sepatu ada nggak sih gitu? Culture kayaknya nggak ada. Nggak, emang ada. sepatu udah culture itu ya. aja udah begitu Semakin aja. ori semakin culture gitu ya. Apalagi semakin rare kan. Ya. Cuman kalau ganti warna gitu mereka suka nggak sih? Suka, Oh, sering. gitu. Dan itu emang ada liquid khusus juga. Catnya khusus. Si catnya khusus. Memang kalau untuk cat itu
biasanya kita ngambil dari luar. Tapi di lokal sekarang udah banyak kok. Oh, udah banyak. Udah banyak yang bagus. Tapi ngikat sih warnanya kalau Ngikat. dicuci itu. Ngikat. Nggak luntur gitu. Luntur pertama sih sebenarnya. Oh, luntur pertama Karena kesananya- karena dia kan lapisan luarnya. liquid doang kan. Si cat itu liquid kan. Jadi mau nggak mau pasti ada kelunturan dikit gitu. Ini menarik banget nih ya. Cuman saya lihat nih Shoes Clinic ini kan akhirnya tuh mengalami perkembangan ya. Ya. Di tengah jalan tuh lu ini sih memprediksi itu nggak sih bakal wah kenapa gue jadi bisa buka cabang di mana-mana gitu. Kepikiran tuh awalnya saya open franchise dulu. Open franchise di Pondok Kelapa awalnya. Terus orang tertarik. Mas bisa franchise nggak? Oh ya sudah keluarin lagi di Hutan Kayu. Ya. Udah seperti itu. Terus Cibubur. Ya. Nah, jadi berkembang terus. Sama ya kita bekerja sama lah sama teman misalnya. Gue punya tempat, lu punya namanya, yuk kerjasama yuk kita bagi hasil gitu. Jadi lebih ke kalau bahasa ininya Kolaborasi. kolaborasi Ya, lah. benar. Bagi hasil ya Betul, sistemnya ya. Oke. Nah ini obrolan makin seru nih ya. Tapi kita rehat dulu sejenak. Nanti kita bahas di segmen kedua yang lebih seru lagi. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, kita udah masuk segmen kedua nih. Sinyo nih, sebutkan nih apa saja yang dilakukan Shoes Clinic ya untuk meyakinkan konsumen sehingga mereka merasa agar mencuci sepatu di Shoes Clinic itu adalah hal yang penting. Ya. Pertama dari sektor pelayanan kita. Kita ada pelayanan tuh jemput bola. Kita ambil ke rumah dan kita antar lagi ke rumahnya lagi. Ya. Gitu. Yang kedua, kita waktu pengerjaannya lebih baik, lebih cepat. Alright. Gitu. Oke. Dibanding dilama-lamain. Nah, itu. Gitu. Yang ketiga, kita pasti ada garansi. Iya. Betul. Kalau memang sepatunya mahal, kita akan garansi setengah harga dari second itu, bukan dari baru. Gitu. Dan ada di nota itu selalu kita ada kan tulis Alright. warranty itu, dan ketika masih kotor lagi bisa dibalikin. Oke. Buat dicuci ulang. Nah, menarik Gitu. nih ya. Kita bungkus, kita bahas satu persatu. Daging semua. Oke, yang pertama nih soal pelayanan nih. Pelayanan itu bisa diambil sepatu kotornya dan diantar sepatu bersih customernya ke rumah. Jadi antar jemput nih ya. Ya, betul. Nah itu sebenarnya dari segi untung rugi gimana tuh? Kita ada ongkos pick up delivery. Oh ada ongkosnya, Iya. tetap ada ongkosnya. Kalau 3 sepatu ke atas kita free. Oh 3 sepatu kasus free. Kalau misalnya cuma 1 ada ongkirnya. betul. Ada ongkirnya. Mau jauh dekat kita ambil. Oh gitu. Benar. Oke. Tapi nggak di Jogja juga. Iya. Ada notes-nya di bawah Iya. ya. Radius Ya 5 sampai 25 kilo dari lah. Bekasi sampai mana Ya, gitu. betul. Oke. Terus waktu pengerjaan yang sangat cepat. Ini Ya. kan orang memang ketika nyuci itu mereka nuntutnya secepat 1 hari. apa sih? Nuntutnya 1 Iya. hari. Saya besok mau pergi gitu. Oh, kalau antriannya panjang gimana itu ketika Ya, banyak sepatu numpuk? Kita bilang ke customer harganya berbeda.
Oh gitu. Dicepatin tapi harganya berbeda. Gitu. Ada tapi mereka terima dengan kayak gitu. Iya. Oh gitu. Biasanya kalau kita 24 jam tuh sekitar 100 sampai 150. Itu satu pasang. Satu pasang. Biasanya yang kayak gitu mendekati jelang hari raya. Oh hari raya Ya. pada ini ya, Rame. rame. Apalagi Natalan. Waktu itu saya terima orderan sepatu satu hari itu satu orang 3 pasang. Oh gitu. Mas saya mau ke gereja, Mas mau saya gini gitu. Karena mereka pakai sepatu Ya, sananya gitu. ya. Dan harus clean. Ya, bukannya mata duitan juga, tapi memang Ya. antriannya harusnya dia lama, Ya. ya kita cepatin kan Dicepatin. gitu. Betul. Oke. Cuman kalau yang paling lama tuh berapa? Standarnya 3 hari. Oh 3 hari. Iya, betul. Oh paling ini 3 hari. Ya, 3 hari. Dan mereka kalau yang nggak cepet-cepet ya santai Ya, aja. Gitu. mana kadang dia minta cepat, nggak diambil 2 bulan, sebulan. Oh ada yang gitu. Ada. Jadi hak milik kalau gitu. Sampai ada yang 1 karung nggak diambil di rumah. Itu maksudnya dia tuh apa itu? Nggak ngerti. Satu-satu? Udah di WhatsApp, udah ini tidak diambil. Atau dia meninggal? Ya mungkin. Terus itu sepatunya Masih ada kemana di ya? rumah. Masih ada di rumah. Iya. Dan nggak dipakai nggak apa? Enggak lah. Taruh aja gitu. Tapi kan kerusakan bukan tanggung jawab kita Iya. ya. Pasti kan rusak dong. Heeh. Ya akhirnya jadi pajangan aja ya. Ya sudah di karung aja udah. Oh di karung. Iya. jadinya. Iya kan numpuk. Jadi kita harus kemas dong. Iya. Gitu. Oh ini sepatu yang sudah lama Ya. masuk karung. Nah itu kan sepatu itu kan ada yang namanya apa tuh? Kalau jambar roti itu ngeprul itu. Crumble. Crumble. Karena Crumble. nggak jauh. Crumble ngeprul. Bener-bener gitu ya. Muruluk gitu kalau kata bahasa Sundanya. Bahasa Sunda tuh enakeun sih. Ngeprul, muruluk itu tuh beda. Brudul. Brudul. Kalau itu crumble istilahnya. Crumble. Ya itu hanya di Air Max. Hanya di sepatu Air Max. Ya Air Max sama Jordan. Karena bahannya apa? Bahannya kayak foam. Itu bisa dia crumble. Nah itu kan berarti karena rayap atau karena Enggak. durasi si bahannya emang sekian tahun gitu. Ya benar bahan. Oh berarti itu bukan collectible ya? Bukan. Pakai-able aja itu mah berarti kalau pakai hajar sehajar-hajar ya, bener. berarti emang beneran harus main basket Ya. gitu. Biasanya yang rentan seperti itu Air Max 1, Air Max 90, Jordan 3. Itu yang sering terjadi Oh. crumble itu. Jadi di kalangan sneaker entusias tuh seri-seri itu tuh Ya. udah diawasi Betul. ya. Jadi gua kalau buat koleksi, buat yang ditaro, dipajang Ya. gitu, nggak akan beli yang gitu ya. Ya. Kalau dipajang looks-nya memang baru, tapi dipakai sekian menit akan crumble. Crumble. Pasti akan Iya. crumble. Gue pernah punya sepatu crumble tuh lupa dulu apa. Dulu Air Max saya punya Iya kayaknya sih. Air Max. Saya dulu Force ya apa ya? Force ada nggak sih yang gitu? Enggak ya? Enggak ada. Oh, bukan. Air Max pokoknya. Air Max ya? Ya Air Max. Heeh. Yang bahannya ada gelnya tuh, ya sudah gitu. Oh gel ya, bukan air ya? Ya, Kalau ya kan air gel, kan air itu gel ya itu Oh gel. Nah, angin lah intinya ini. Ya itu nitrogen kalau Iya. nggak salah. Dulu tuh Gitu. saya pernah punya ide bikin sepatu waktu zaman saya masih usaha sepatu. Bikin pakai kayak air gitu tapi Iya. istrinya isinya nitrogen gitu. Soalnya kan kepikiran waktu ngisi ban motor tuh. Oh ya. Oh ban motor tuh kenapa sih diisi nitrogen? Soalnya nitrogen tuh sifatnya dia ngikutin Ya. si Bentuk. tekstur jalan Ya. gitu kan, bentuk jalan gitu kan. Wah kalau sepatu kayaknya oke juga nih. Ya. Tadinya saya mau nyoba diaplikasikan ke si sepatu gitu. Tapi taunya itu isinya nitrogen juga ya. Oh berarti Nitrogen, emang angin. dari dulu. Ya. Oke, ini sekarang masuk ke garansi nih ya. Garansi sendiri kan penilaiannya gimana sih kalau untuk cuci sepatu ini? Garansi biasanya kalau kita udah ngerasa bersih cucinya, tapi di mata customer kurang bersih, balikin. Tapi jangan dipakai, kan kelihatan. Iya, sudah iya. dipakai atau belum? Gitu. Oh jadi, iya kalau dipakai. Nah kalau human error biasanya kita ganti dari harga setengah. Second sepatu itu kita nggak mungkin berani gantiin full baru. Noda yang paling sulit apa sih kalau cuci sepatu? Full pen.
Oh iya, pulpen. Ya pulpen. Gue ngerasain itu di bagian lengan dulu waktu gue usaha varsity jacket Ya. tuh, yang warna putihnya. Ya. Pas kena pulpen, pakai apapun nggak hilang-hilang. Dia kayak nyerap Ya. terus ngikat Ya gitu. benar. Tapi kita lagi akan bikin formula untuk ngilangin di sepatu itu. Tapi hanya untuk bahan yang karet, bukan yang foam, bukan itu. Hanya karet kayak gini. Ya, ya, ya. Gitu. Berarti tuh pulpen tuh tintanya gila juga. Keras ya. Keras ya. Betul. Dia tuh ngikat, kayaknya tuh ngikat banget soalnya. Iya. Gue udah pakai apa-apa itu. Sampai akhirnya gue kayak di chat gitu. Ya mau nggak mau harus dicat. di kamuflase lah di gitu. Ya dicat. Dicat terus biar agak gading pakai tanah digituin gitu. Warnanya kan Kalau sekarang kan udah agak ada broken warna white gitu. broken white udah ada. Dari sananya udah ada broken Oh, white. udah ada broken white ya. Nah, itu berarti solusinya kayak gitu harus di painting. Iya, repaint. Betul. Repaint ya. Oh ya, repaint ya. Iya, Oke, repaint. Dicat kembali. Iya, betul. Alright. Nih kita nanti bahas lagi cerita-cerita yang lebih seru lagi nih ya dari Shoes Clinic karena kan fluktuasi yang namanya usaha tuh kan Naik ya. turun. Seperti naik roller coaster ya. Saya juga ngalamin lah kayak gitu ya. Dan itu hal yang normal yang ya, siapa tahu yang kita ceritakan di sini bisa menjadi inspirasi, tapi kita istirahat dulu setelah yang satu ini ya. Alright. Daging semua. Oke, balik lagi nih ya sama Sinyo dari Shoes Clinic nih ya. Saat usaha Shoes Clinic nih mencapai peaknya nih ya, lagi top-topnya nih ya, hingga membuka banyak cabang di mana-mana gitu ya. Spill dong apa aja nih yang dilakukan ya sama Sinyo nih secara manajerial agar semuanya terus berkembang dan tetap sustain. Saya melakukan kerjasama sama teman dengan sistem bagi hasil. Misalnya teman itu punya tempat, saya punya brand, kita bagi hasil. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua melakukan sistem franchise kita. Oh, franchise. Kan biasanya kan kalau franchise kan si brand ini dapat keuntungan setiap bulannya, tapi kan saya pernah belajar cari tahu, ternyata persenan itu tidak ada, jadi full 100% milik. Oke, jangan panjang-panjang. Tahan. Kita bungkus dulu, kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Nah, sekarang kita bahas nih ya. Nah, ini yang pertama nih melakukan kerjasama dengan teman dengan sistem bagi hasil. Ini kan yang namanya bagi hasil tuh kan pasti di awalnya ada kesepakatan, ada ya agreement lah ya antara pertemanan. Ini saya di luar ini dulu nih, di luar yang namanya apa teknis lah ya. Sebenarnya bener nggak sih kalau temenan berbisnis tuh kayaknya nggak usah gitu. Mendingan sama orang yang baru kenal terus baru berbisnis dengan visi misi yang sama gitu. Enggak juga. Enggak juga. Tergantung manusianya. Temannya. Manusianya. Betul, manusianya. Betul. Ah, gitu ya. Betul. Bener juga sih. Jadi nggak semua kerja sama bisnis dalam pertemanan itu menghancurkan pertemanan, enggak ya? Justru kalau menurut saya yang baru itu yang agak riskan. Yang agak riskan justru sama baru. Orang baru. Betul. Ya. Bisa dicaplok. Bisa dikasusin. Iya. Bisa di take over. Ya, betul. Oke. Nah, ini kan sistem bagi hasil nih kalau yang saya tahu ya, kalau saya pelajari ya, kalau bab muamalah di Islam tuh kan ada yang namanya sirkah mudorobah gitu. Pakai kayak gitu juga berarti. Hampir sama ya. Jadi hampir sama. Enggak selalu 50-50 kan? Oh, tidak. Iya. Pengelola biasanya 60%. 60%. Investor 40%. Nah, kayak gitu ya biasanya kayak gitu. Saya pakai seperti itu. Karena kan kita ngelola. Iya. Gitu. Ngelola 60%, investor 40%. Oke. Tapi tergantung dari balik lagi kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Misalnya maunya, investor maunya 60, ya silakan. Gitu. Ya. Oke, itu kan sebenarnya dalam dunia bisnis itu kan hal yang wajar ya. Betul. Sistem bagi hasil gitu. Sebenarnya ada sistem lain nggak sih yang selain bagi hasil gitu, yang lu pernah lakukan gitu dalam sekarang lah dunia ini gitu? Kayak sekarang ini, saya akan mau buka di Gat Subroto tuh. Di Bandung. Yang di Bandung di Gatot Subroto.
cabang ke-6 lah. Cabang ke-6. Kan kita mulai dari nol lagi. Oh iya. Ntar, tadi kita skip yang tadi tuh. Waktu itu udah berapa cabang total tuh? Yang paling pas di peak-peaknya Ya, tuh? kalau nggak Kan salah, kita lagi ngomongin ya. peak nih. Kalau nggak salah 13 atau 15 lah. 13 sampai 15 Iya. cabang gitu. Itu berapa kota berarti? Bekasi, Jakarta lah. Oh, Bekasi Jakarta. Jadi Jakarta ada berapa, Ya, di Bekasi ada berapa. ya. Oh, bukan setiap itu satu Enggak, kota, satu enggak. ini riwah. Pengennya seperti itu. Tapi repot. Tapi lumayan juga satu kota bisa ada berapa cabang tuh itu. Pengen ya, alhamdulillah seperti itu gitu. Berarti itu kalau ini tuh tempat nyewa itu berarti atau Kita kerjasama. kerjasama. Oh, sistem yang kerjasama Ya. itu tadi ya. Kalau sewa kan berat. Iya, kalau sewa saya nggak masuk akal gitu untuk urusan jasa Betul. ini. Karena kan ya udah mah jasa nyewa. Ya. Wah, ini juga ya riskan juga ya. Karena sus klinik juga jasa cuci sepatu itu nggak perlu besar space-nya. Iya benar. Jadi hanya 4x3 bisa, 4x3. 3x3 bisa, 2x3 3 bisa. Jadi emang kayak counter kalau di HP dulu, kayak counter HP. iya kecil. counter HP, terus kalau nggak yang di basement mall tuh Betul. suka ada kan. Ya. yang- Seperti itu aja cukup. Cukup ya. Yang penting kan promosi di Instagramnya kencang, Iya. sama di broadcast WhatsApp. Kecuali udah naruh sepatunya harus space-nya yang gede, Iya, yang kayak benar. gitu udah harus diperbesar ya. Ya. Seperti itu. Oke, ini waktu lu mencapai peak gitu ya. Lu kebayang gak sih dulu kan masih raba-raba tuh bikin brand bikin apa jasa sepatu nih Sus Klinik ini sampai akhirnya kok gue bisa sampai punya Ya. belasan cabang gini Di luar ekspektasi sih. direspektasi. Awalnya coba-coba kan. Logo enak. Kenapa? Ya awalnya coba-coba bener. Iya. Awalnya coba-coba dari beli cleaner lokal dulu lah. Coba Iya. sepatu sendiri posting. Heeh. Kok nyambung, berkelanjutan. Gas lah, pakai gitu. cari nama yang umum. Terus kita hakiin di 2015. Oh dihakiin juga. Jadi berarti nama Sus Klinik tuh udah Ya, sudah haki. Ini namanya tuh apa sangat berani ya karena Baku kayak umum. kayak klinik gitu Ya. ya. Klinik gitu kan. Jadi kalau lo mau datang ke klinik sepatu lo lagi ada penyakit apa nih udah datang. Ya. Jadi filosofinya seperti itu Jadi mungkin. orang ingatnya kalau sepatunya sakit, ingatnya sus klinik. Sus Klinik. Oh iya, harus dibawa ke klinik. Nah, Wah, gitu. iya. Sus Klinik gitu. Mau kotor, mau rusak, sus klinik. Lu waktu dapat nama itu dari mana tuh? Nama itu dari ya, kan kita kan cuci sepatu, berarti kan orang sepatu itu harus butuh pertolongan. Ah, iya. Nah sudah kita bikin logonya ada plus emergensinya. Oh, ada itunya. Nah, ya, Logo-logo klinik ya, juga di bawah ya. di tong lidah sepatu itu ada logo plusnya. Jadi filosofinya seperti itu. Dan sayap itu melebarkan sayap di kota-kota besar. Ya. Gitu. Ya mungkin netizen nih bertanya-tanya, ini apaan nih? Dipajang-pajang kayak gini. Ceritain dong, ini apa Ya. dan kenapa ada sepatu di sini? Ya kita akan berkolaborasi dengan sepatu yang namanya Zeta. Zeta. Ya. Oh, iya. Sepatunya seperti ini. Ini leather ya? Ya, ini sweat. Oh iya, Ya, sweat. Gue main sepatu, ini udah kaku nih ngomong kayak gini. Ini sweat sih. Ya, sweat. Harum. Iya. Ini kalau ininya ini ya, Leopard ya, leopardnya- sama leather juga sweat lah. leather tapi bukan dari macan asli ya. Bukan. Diomelin nanti dong. Iya. Sama ini pecinta Ya. hewan ya. Sama kita mengeluarkan Nah, itu. Sus Klinik juga mengeluarkan produk water repellent untuk topi. Apa? Water repellent untuk topi. Oh. Ini biar apa nih Seperti topinya? daun talas. Seperti daun talas. Ya, oh, anti iya, air. anti air. Betul. Ini buat sepatu juga tapi. Bisa buat sepatu Oh, juga. bisa buat sepatu juga. Jadi kayak daun talas Ya, ya. disemprot. Disemprot ketika Disiram. disemprotin air Dia nggak nggak- basah. ya, betul. Jadi kayak menggumpal gitu Betul. sih airnya. Keren nih. Tapi kenapa disebutnya kebuat topi? Ya, mau seperti yang beda aja. Oh, Kan sepatu sudah banyak. Ah, Sekarang mau coba topi. Kan karena untuk yang tahun ini lebih banyak masuk topi. Oh, topi. Bersihin topi, Ah. resep topi. Jadi topi yang udah
ketekuk-tekuk. Oh gitu. Kita bikin crown-nya lebih bagus. Oh main di topi juga iya. sekarang. Nah itu saya tuh bermasalah nih, saya punya topi brand saya sendiri ya, Iya. College Star, topi kesayangan saya karena Betul. udah nggak produksi lagi. Saya bikin topi itu tuh inspirasinya dari sebuah band dulu namanya IMF, Ya. yang You Unbelievable, ding 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 ding, itu. Nah di video klipnya kan topinya gitu ya, aneh gitu ya. Terus gue bikin waktu itu dan cukup berhasil. Dan sampai sekarang gue masih kepake tuh dari zaman manggung sampai sekarang udah nggak punya band segala macam. Dan si topi itu tuh selalu gue berusaha bersihin si minyak bekas keringatnya itu pakai apa sih? Harusnya tuh. Itu ada khusus. Jadi ada. kayak peta Ya gitu. kayak bercak Jadi, gitu kan. Itu bisa hilang. pakai apa itu harusnya tuh? Chemicalnya khusus. Oh khusus Iya. juga. Ini bukan buat itu. Bukan, ini hanya untuk talas aja. doang. Betul. Oh gitu. Betul. Nah saya tuh bertanya-tanya ini, aduh ini udah beli di TikTok tuh. Ya. Cairan apa gitu, pas gini bau cuka, ini kayaknya cuka deh gitu. Gua Soalnya banyak yang nanyain, Bang bisa bersihin crown-nya nggak? Biasa anak-anak New Era tuh, iya. dia harus bentuk crown itu. Nah itu dibentuk seperti Iya. kembali. Nah itu kan ada besi yang bulat itu biasanya. Ya, untuk yang gitu. namanya resepnya, mesin resep. Itu punya itu deh. Punya. Oh punya. Jadi emang spesialis topi buat resep topi Iya. juga. Berarti di Bandung ada buka Belum, berarti ya? belum dibawa itu. Oh belum mesin dibawa. resepnya. Oh ya. Nanti kalau udah gue serahin topi gue sama. Ini topi zaman gue manggung nih tuh. Benerin. Kalau untuk yang di Bandung hanya untuk sepatu dulu aja. Oh sepatu dulu. Mau ngetes market kan. Nah, tes market. Tapi Bandung banyak yang pakai topi loh. Mulai. Karena gue sih paling topi ya. Karena gue botak kan pakai topi mulu gitu. Oke. Nah ini kan gue ngelihat nih Sinyo juga di poin kedua nih. Katanya melakukan sistem franchise dengan sistem syariah dan harga murah. Ya. Coba Ya kalau Jabarkan ya, apa kalau itu? misalnya gue mau ambil franchise lo dong, tapi gue ada budget segini, Ya. ya silakan. Gitu. Kok kayak yang pasrah gitu ya? Ya kan kita kan ya sudahlah kalau orang namanya mau usaha kan, Oh gitu. kita bantu. Nggak boleh kita Dipermudah ya. nggak boleh kita bikin sulit. Oh, jadi mudahkanlah urusan orang Ya. lain, maka urusanmu Mudah. akan dimudahkan. Benar. Masya Allah, ini ternyata menjalankan ya apa yang jadi walk the talk Ya. istilahnya, walk the talk. Sama tidak mematok untuk setiap bulannya kita ambil persentase si franchise-nya itu. Mhm. Sudah 100% milik dia. Oh gitu. Dan dia hanya beli produk aja, kalau habis beli aja. Ke saya wajib beli. Oh wajib beli. Untungannya kita jualan produk ketika dia habis. Seperti itu. Jadi supply-nya Betul, tetap wajib. Jadi lebih ke penekanannya waktu awalnya dipermudah, Ya. tapi nanti pas udah ininya supply-nya Ya. wajib dari Betul. ini. Jadi perjanjiannya seperti Ya, itu. kan lebih asik. Ya, berarti itu udah dipikirkan matang-matang iya. gitu. Ternyata yang ngambil persentase dia sudah bayar, Heeh. di akhir bulan harus bagi ke kita, ternyata itu salah. Saya pernah baca di muamalah kontemporer itu, oh salah gitu. Oh gitu. Tidak boleh. Kalau yang saya baca. Ya. Saya belum sedalam itu sih soalnya. Makanya saya kalau ada nyogok punya budget 10, ya silakan. Ke guanya berapa? Ya kalau misal franchise Ya. gitu, ya hanya beli produk. Beli produk. Kalau misalnya gua mau kerja sama aja gitu, ya sudah tempat dari lo paling beli cleaner aja apa ini, nah itu. Nah kita bagi hasilnya berapa ya itu. Memang kalau di dalam sharing di bisnis di dalam Islam itu ada macam-macam ya. Betul. Ada sirkah mudorobah, ada sirkah apalagi sih namanya gue lupa tuh. Lupa waktu itu. Lupa juga Sempetin, lupa juga. Sama lupa juga. Ya pokoknya ternyata banyak tipe-tipenya, kalian bisa pelajari ya jenis-jenis sirkah, cari aja di Google dan itu banyak banget. Karena istilah Arab itu kan ya gue untuk yang awam kayak gue kan masih agak asing ya. Tapi di situ ternyata seru kalau dibaca tuh banyak hal-hal yang ternyata kita cocoknya pakai sirkah yang ini nih gitu. Jadi optionnya tuh banyak gitu untuk kerjasama tuh bukan hanya bagi hasil tok gitu. Ya, betul. Jadi banyak option yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing gitu kan.
keadaan kedua belah pihak. Kayak misalnya gue ada 3 juta bisa jalan nggak? Ya. Monggo. Gitu, silakan. Bisa kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru mau mulai usaha, mau ada bagi hasil atau sirkah yang segala macam kayak gitu, bisa kalian googling tuh jenis-jenis sirkah aja, cari. Nanti keluar tuh. Nah, yang cocoknya yang mana, lu bisa ambil salah satunya. Tidak mahal kan? Iya, tidak mahal gitu. 3 juta bisa jalan. Nah, gitu. Jadi menjalankan sesuatu dengan ilmu itu bisa lebih menenangkan. Ya. Bener ya. Daripada harus dipatokin, harus punya segini. Repot. Walaupun ujian tetap ada. Betul. Masalah karyawan lah. Apa segala macam lah. Force major lah, apa segala macam. Karena kan ya namanya kehidupan ya. Dunia ini bukan tempatnya enak ya. Tapi tempatnya berjuang. Emang ada enaknya, tapi ya perjuangannya kayaknya lebih dahsyat ya. Betul. Untuk bisa enak itu ya. Apalagi kalau udah di atas. Dulu. Di atas terus tiba-tiba kita ditendang kan? Iya. Repot lagi di sana. Ini jadi kode-kode gitu. Oke, nanti kita akan bahas nih yang ngeri-ngerinya nih ya. Tapi kita istirahat dulu. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih kepada Kual Coffee nih ya, yang udah setia ya nemenin obrolan kita ya. Kual Coffee, semoga barokah, sukses ya. Amin. Karyawannya lancar semua, damai semua, ownernya sehat-sehat, sekeluarga. Enak gitu. Sama buat Today's Donut, terima kasih banyak ya. Tapi masih ada segmen terakhir nih, segmen yang cukup deep lah ya. Siapa tahu nih Sinyo nih mau mengeluarkan air mata. Enggak segitunya ya. Enggak lah, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Kita enggak yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kita istirahat dulu sebentar ya, nanti kita ngobrol lagi yang seru nih. Daging semua. Oke, nggak kerasa nih, kita udah masuk ke segmen terakhir ya. Sinyo nih. Aduh, tetap semangat Sinyo. Karena yang satu ini bahasannya gue banget juga nih. Oke, ini pandemi kan memang seperti kayak pisau bermata dua ya. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang drop ya ketika pandemi ya. Apalagi yang I.O. kayak gitu, wow itu kan offline banget ya. Tapi ada juga yang malah berkembang pesat gitu kan. Di online-nya jor-joran segala macam, taunya orang yang lagi pada di rumah pada belanja online gitu kan, penjualannya melejit. Nah, Sus Klinik sendiri nih dengar-dengar kemarin tuh kayaknya cukup drop ya, cukup drop. Dan hal apa nih yang dilakukan sama Sinyo ya untuk yang namanya survive ya dan berkembang nih untuk inspirasi teman-teman semua di rumah nih? Pertama, melakukan promosi media Instagram. Yang kedua, melakukan broadcast via WhatsApp. Sama melakukan pick up delivery ke rumah-rumah. Pick up delivery ke rumah-rumah. Secara aman. Oh iya, oke. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Daging semua. Oke, Nyok. Nih, sebelum masuk ke poin-poin ini ya, memang ya kehidupan ya, roda berputar. Standarnya kayak kita. Tidak akan ada yang tahu. Tidak akan tahu ke depannya. Klisenya seperti itu. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Semua sektor ya, kayak musisi juga kadang ada masa jayanya, kadang ada masa redupnya gitu kan. Diganti lagi dengan band-band yang lain yang lebih wah gitu, dengan penampilan yang mungkin lebih muda, lebih fresh gitu kan, atau selera musiknya yang sudah berubah orang-orang gitu kan. Begitupun bisnis ya. Bisnis pun kadang ada yang kita masa jayanya tadi ya, ketika udah punya belasan cabang ya, dan kita cukup hidup enak dari situ. Yang kita makan jadi daging gitu. Ini jadi daging ini. Dagingnya belum habis loh. Ini mati berarti masih kaya ini. Amin. Oke. Atau karbonnya diperbanyak. Martabak kayaknya. Martabaknya diperbanyak. Makan nasi pakai mie gitu. Habis itu pakai cireng. Pakai telur ya. Oke. Ini kan kita ya biar nggak terlalu dark lah ya. Ngomongin Dark Ages nih memang agak-agak mendung lah ya suasana gitu. Cuman yang kita lihat nih ya dari dropnya Sus Klinik itu, ketika dalam posisi drop itu kan pasti Sinyo tuh sempat yang namanya manusia ya. Waduh, gimana ya, sempat rebahan dulu. Nah, itu untuk recovery
secara individu ya, bukan secara bisnis dulu nih. Secara individunya gimana sih untuk menelan pil pahit ini akhirnya sampai ke titik kata oke, gue ikhlas gitu. Ya ketemu teman sih. Teman-teman. Teman, ngobrol. Sering banyak ngobrolnya aja dulu. Aktivitas offline aja, Ya. biar nggak gila gitu. Ya. Sering ngopi sama teman. Ngopi. Nanti kan muncul ide baru. Gitu. Masih seperti itu. Itu justru lebih apa ya, bisa membuat kita lebih hangat lagi ya, suasana hati yang tadinya dingin-dingin mendung. Karena kan total nggak masuk kan ke rekening tuh. Iya, sedangkan dapur harus ngebul, anak istri gimana gitu kan ya. Oke, kita pernah di sana dan kita butuh ini nih, butuh spirit ya untuk masukan nih gimana nih recovery yang selain ketemu orang kayak gitu tuh, apalagi yang lu lakukan tuh? Sama sering broadcast dulu. Siapa tahu nyangkut. Ya itu tetap ikhtiar. Ya, jadi jangan menyerah. Betul. Gitu ya. Desain by Canva, promosi di story. Iya. Siapa tahu nyangkut lagi kan? Ya jadi kita juga harus terima kasih ke Canva ya. Ya. Era pandemi itu, Betul. gua kursus sendiri ya, maksudnya belajar bukan kursus gimana. Gue belajar Canva sama belajar CapCut. Ya sama. Yang tadinya belakangnya masih ada logonya, sekarang udah nggak ada. Ya, beli pro. dan udah, kok gue jago ya gitu mulai. Jadi terima kasih buat Canva dan CapCut. Karena gue zaman dulu sempat sih ngedit zaman komputer ya, zaman PC tuh dulu gue pernah bikin video klip sendiri dan kok bisa ya gitu ya. Ternyata ada skill-skill yang kita sebenarnya kan bukan di bidang itu. Betul. Tapi ketika kita mengasah skill baru gitu ya, ternyata itu works ya. Ternyata bakat terpendam. Iya, makanya kan kita kadang dulu nyuruh tim kreatif lah buat bikin ini, bikin itu, dan kita nyemplung sendiri, loh kok kita bisa gitu ternyata gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam posisi drop, posisi down, perusahaannya wah udah gonjang-ganjing gitu ya, tetap ini ya, kita ikhtiar, Betul. tetap ngejalanin apa yang bisa dijalanin dengan fasilitas. Sekarang fasilitas tuh lebih brutal. Betul. Dibanding zaman om-om kita kan. Om-om kita apa dulu kagak ada internet. Iya, cuma SMS. Iya, coba zaman dulu bangkrut kita kayak gimana? Cuman kan ya setiap manusia ada makomnya masing-masing ya. Kalau kita ditempatkannya ketika ada internet itu ada gitu. Dan kita bisa ikhtiar di situ gitu ya. Mungkin ya Allah ringankan lah kita bebannya dibandingkan orang-orang terdahulu. yang penting ikhtiarnya dulu kan. Iya. Ikhtiar, berdoa, berusaha. Ya, oke. Nah itu kan awalnya kan melakukan promosi via media sosial, terus terutama ini mainnya Instagram. TikTok nggak tap in. Nggak terlalu bisa. Nggak terlalu bisa. Atau merasa sudah tertinggal gitu? Nggak, belum diasah dan belum nyoba aja sih. Iya. Kalau gue sih udah masuk, udah nyoba segala macem, tapi gue belum FYP. ada social clinic, ada IG, ada TikToknya juga, tapi kayaknya nggak FYP juga. Sudah diposting videonya. Apakah setiap FYP itu harus stage? Kalau memang cocok, apa? Gimana? Lagunya tadi malam kita bahas itu ya. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Gue bisa gila dengan lagu itu. Tiap gue mau belajar TikTok itu, keluar lagu itu. Ini, lu percaya nggak algoritma itu dikontrol sama mereka gitu kan? Belum joget-jogetnya. Itu baru nyanyiannya doang. Belum joget-joget gini kan. Iya, sedangkan kan kita ada hal syar'i yang kita jaga lah ya. Ini dilematis juga ya. Nah, ini kan kita harus mencari jalan lain yang alternatif yang bisa memenuhi FYP tapi nggak harus lewat jalur algoritma yang terjadi. Ini lebih sulit lagi memang tantangannya. Ya begitulah ya. Oke, ini yang kedua nih melakukan broadcast via WhatsApp ya. Ini lebih konvensional lagi ya, WhatsApp gitu ya.
lebih intim lah, Iya. agar customer kembali nyaman dan tidak kabur. Nah ini bahasa yang digunakan berarti kan ada teknik penyusunan kata-kata nih ya, biar mereka tuh aware lagi, mereka tuh nanya-nanya lagi. Itu gimana tuh bahasanya tuh yang diramu sama Sinyo tuh? Pandemi ini kan terbatas kan pertemuannya. Iya. Ya kita ringkai lah bahasanya itu biar tertarik sama flyer dari Canva itu. Oh tertarik nih dari gambar kan, walaupun dia tidak baca apa sih. Gitu. Dari gambar. Oh gambarnya menarik. mau deh mas, saya 1, 2, 3. Ya kadang kalau ada WhatsApp broadcast gitu mereka malas baca males ya. baca. Berarti salah satunya adalah dengan daya tarik poster. Itu dia visual ya. Kan sudah jarang broadcast WhatsApp kan. Iya betul. Itu saya langsung push broadcast WhatsApp. Dan itu memang terdetek sebagai broadcast. Betul gitu. kan ada nomor customer yang masih di saya kan. Iya. Saya broadcast. Ya itu kecuali nomornya udah diserahkan ke bokapnya nih. Ini apaan? Boleh juga nih. Ya. Kebetulan Cuman dari situ ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut. Alhamdulillah. Nyangkut. Bisa ambil nggak ke rumah? Bisa ambil nggak ke rumah? Oh gitu. ya sudah. Jalan. Dari situ survive lagi, step by step lagi. Mas datang ke rumah harus wajib masker ya. Udah gitu. Pakai Itu sarung berarti tangan ya. 2020 awal ya, 2020, 21, 22 ya, sampai 22 kan kita 22. ya. 23 tuh udah mulai buka-bukaan ya. Udah mulai pelan-pelan ya, lagi. orang udah berontak lah, udah muak dengan semua inilah protokol apalah gitu segala macam. Cuman dalam posisi survive saat itu ketika lo di bahasa Sunda nama dileukeunnan deui lah ya. Apa ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia tuh suka nggak ada padanan katanya deh. Diikhtiarkan lagi satu persatu gitu ya. Nah itu yang nyangkut-nyangkutnya itu rata-rata customer lama itu. Lama banget. Oh OG. Ya. Lebih ke OG gitu. Ini customer yang mana ya? Customer pertama Ya karena kan nggak ada nama kan. Terus pas datang ke rumahnya, oh saya ingat gitu. Sudah, oh ternyata customer pertama gitu. Jadi ketemu lagi. Mas masih ingat nggak dulu? Mas kok gendutan? Oh, kan pandemi. Oh jadi alasan gitu. Kita cuma tidur, makan mie, tidur lagi. Tapi waktu pandemi lu naik juga berat badan? Enggak sih malah. Oh enggak? Iya. Gue kan dulu yang ancur-ancuran. Pas pandemi saya bikin roti bakar. Oh gitu? Iya. Oh iya. Nah itu boleh cerita tuh, usaha roti bakar tuh sebuah bentuk istirahat dari sus klinik. Ya. Akhirnya bikin roti bakar. Di mana itu? Di Bekasi awal. Di Bekasi. Di Bekasi tetap di Bekasi. Konsep roti bakarnya gimana tuh? Roti bakar ada campurnya pastry. Ya, diferensiasinya maksudnya. Roti bakar Bandung. Jadi rotinya kadet atau apa sih roti? Ya, roti Bandung roti panjang, roti panjang itu. Yang biasa Bandung itu. Udah potong-potong tapi di modified ada pastrinya di dalamnya. Pastry. Pastry itu kayak croissant. Oh iya. Tapi saya bikin panjang dan garing. Oh gitu. Istri yang buat. Pembedanya itu. Iya. Orang-orang suka ternyata. Ternyata sukanya pastrinya dibanding roti bakarnya. Oh gitu. Nah yang kayak gitu tuh sama kayak foundernya ini apa sih namanya brownies. Ya. Dulu kan nggak tahu bakal padat gitu kan. Dia pengennya bikin apa itu, tapi karena ditinggal gitu akhirnya jadi padat. Tapi pas dimakan enak gitu. Jadi kan ketidaksengajaan gitu kan. Kok di roti bakar ada krenyes-krenyes apa? Apa ini? Pas dibuka, ini apa mas? Boleh nggak meseninnya aja? Oh nggak bisa bu, gitu. Tapi jadi kepikiran. Akhirnya difasilitasi. Akhirnya ya mau nggak mau kalau mau beli dengan kuantiti yang sudah istri bilang, isinya croissant itu. Betul. Tapi konsepnya itu panjang. Bahasa Prancis apa croissant? Pastry sama pastry Prancis bukan ya? Pastry itu setahu saya kan ya kue-kue. Iya kue-kue dari sana lah. Dia bentuknya panjang, dia garing. Kita oven tuh proses bikin pastry-nya juga lama. Dari jam 9 sampai jam 3 pagi. Oh gitu? Iya. Jadi harus masuk kulkas lagi. Itu belajarnya dari YouTube? Dari YouTube. Dari YouTube? Iya.
Pas Tapi istri emang ada basic pastry ini? enggak. Oh, enggak. Istri bidang kesehatan malah. Ya, inilah survive ya. Apapun ternyata bisa ya kalau Ya. kita belajar. Karena fasilitasnya udah itu ada ya. dari temen ngopi, kita bikin yuk. Ya. Gitu. Oh iya yuk, ayo udah. Kita cari, ternyata kebetulan di situ ada home industry roti di rumah. Coba vendor 1, vendor 2. Ternyata dapet yang vendor 2, terus. Udah. Itu ya kita ngomongin ini ya ketika masa survive itu menutup ini untung besar berarti itu. Sehari tuh 40 box. Wih, lumayan Itu pas pandemi ya. Itu 40 box. Ternyata pas sudah rilis 3 minggu apa 2 minggu gitu. Ada customer, Mas bisa franchise nggak? Terjadi. Terjadi ya sudah. Udah sekarang udah ada berapa cabang nih? 1 baru kan PPKM habis kita pecah telur 1. PPKM kan nggak boleh nongkrong, ya sudah. Oh, bingung. Abis itu PPKM. Oh iya, PPKM dibikin bangkrut lagi kan. saya agak benci istilah-istilah itu. Lagi jaya-jayanya. Kita tuh kayak skip 5 tahun gitu kalau nggak salah ya. Padahal udah COVID, udah masuk franchise, sudah bikinin. Ya kalau kata Kang Ucai mah dek lah. Iya dek. Udah tuh untuk rilis ke franchisor lagi gitu kan. Ternyata PPKM kan, ya sudah kita bingung. Tapi di tahun yang sudah bebas seperti ini lu terusin si roti itu? Saya matiin dulu. Oh, kenapa? Kan dulu sempet explore ini mau bawa roti bakar saya di sini, Kang Rida. Terus? Sama Kang Lope. Nggak jadi, kenapa gitu saya nggak tahu. Gitu. Belum jodohnya ya? Belum jodohnya betul. Tapi ada rencana nggak buat ini si roti lagi? Kayaknya belum. Belum ya? Istri masih belum bisa ngasih ke orang hasil tangannya dia. Hasil tangannya dia. Sebenarnya di YouTube banyak, tapi kan hasil orang kan berbeda-beda. Gitu. Oke deh. Jadi lu sekarang ikhtiar lagi di sus klinik lah. ini. Nah ini sus klinik ini kan lagi mencoba untuk naik, wake up lagi nih ya di Bandung ya. Dan ini dapat rezeki di Bandung dan ketemu sama teman lama juga. Betul. Mungkin yang yang hijrah juga lah. Ya circle lah ya, anak-anak skena berarti ya ini ya. Malah justru legendnya skateboard lah. Oh legend skateboard, gak apa-apa di spill. Namanya kayak Firman Bosli. Firman Bosli. Dia dulu pernah jadi narasumber saya di podcast yang sebelah. Sama kakak adik yang gue bertiga tuh sama gue di interview. Nah kebetulan mau ngajakin kerjasama udah lama. Gitu. Di Soekarno Hatta. Bentar ini kita ngobrol sektoral dulu. Tapi kalian harus cari tahu tuh. Itu penting Firman Bosli itu siapa? Firman Bosli itu terkenal lah. Ya dulu skateboarder awal Bandung ya. Itu. Ya ketemu, kalau nggak salah ketemu di Jakarta. Ngobrol. Ajakin, ya sudah gitu. Saya coba ya Kang. Udah. Akhirnya kita akan mau buka di Gatot Subroto. Oh di Jalan Gatot Subroto. Nomor berapa? Museum Kavaleri. Oh Museum Kavaleri. Oke, cari aja di situ ya. Nanti tanggalnya udah ada belum? Belum ada. Masih coming soon. Tapi kan kita nggak tahu ini tayang kapan. Siapa tahu udah tayang ya. Jadi kalian bisa cek masih ya di nunggu museum jadwalnya. Rencana kita mau opening tuh sama Wali Kota Bandung. Oh sama Farhan. Yang baru kita interview kemarin. Sombong kita. Sama kita udah interview Farhan. Sama pejabat TNI-nya juga gitu kan. Wih. Gitu. Karena kan tempatnya juga kan tempat TNI, Museum Kavaleri kan. Iya. Kita undang juga. Langsung tap in sama orang-orang penting. Benar. Ya semoga kegemilangan kembali lagi sama Sinyo nih dan teman-teman ya. Mudah-mudahan Sus Klinik nih bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang justru kan daging semua nih saya buat buat anak-anak yang bingung gitu ya. Mau bisnis apa nih di era seperti ini gitu kan. Ternyata kalau nonton daging semua ini banyak pilihan, banyak option yang justru out of the box gitu. Nah ini kan sebenarnya kan bisnis-bisnis yang seperti ini yang tidak konvensional gitu merupakan peluang yang memang harus dipublikasikan ke publik gitu, dan itu menjadi salah satu alternatif buat teman-teman semua buat bisa mengembangkan lah. Oh kalau dia bikin sus klinik, gue bikin ininya gitu. Nah itu kan akhirnya cabang baru lagi kan. Nah itu
pasti ya teman-teman Gen Z atau mungkin Gen Alpha udah mulai berbisa. Gen Alpha udah mulai belum sih? Belum ya kayaknya. Gen Z lah ya, Ya, Gen Gen Z Z, udah mulai ini cari-cari ceruk gitu ya. Dan mereka mungkin mengolah sosial medianya juga lebih dahsyat gitu. Saya baru belajar kita Betul, kemarin ya. semalam. Sama semalam Iya. anak-anak Gen Z. Iya. Itu ternyata, wah kita melotot-melotot nih. Oh gitu ya? TikTok yang besar ternyata. Ternyata kita ketinggalan Iya, banyak gitu ya. banyak banget. Ya sebenarnya kita bukan masa ketinggalan, kita cuman adaptasi kita tuh kayaknya untuk TikTok tuh Lambat. maju mundur. Iya, benar. Nggak seluas orang-orang gitu kan, Betul. karena ya ada hal-hal yang mungkin harus kita hindari apa segala macamnya, sehingga kita jaga jaraknya Betul. sama TikTok lebih dahsyat dibanding sama Instagram gitu ya. Nah ini quotation terakhir deh dari Sinyo Moreno. Gue seneng banget tuh nemu padanannya. Gue liatnya kayak Chino Moreno deh. Buat teman-teman yang tahu Deftones ya, band Deftones tuh ada Chino Moreno. Ini vokalisnya mirip banget. Om Gen Z nggak akan tahu. Nggak tahu. Jangan salah loh. Gen Z sekarang lebih digging lagi Oh, iya. musik-musik lama. Di searching di TikTok. Iya itu edgy. Kadang kita kalah tuh Ya. untuk digging gitu. Nah itu ya quotation terakhir deh dari Sinyo setelah mengalami fluktuasi yang dahsyat nih ya dalam dunia bisnis jasa nih ya. Ada ini nggak apa ya, wejangan lah buat teman-teman semua yang mau memulai bisnis jasa nih. Jangan pernah takut. Berdoa, berusaha, bersyukur. Simple sekali ya. Semuanya ternyata jawabannya adalah jalur langit Iya, ya. betul. So, jalur langit dulu sebelum jalur darat ya. Nggak akan tahu. Iya, nggak tahu. Setelah itu jalur langit lagi, darat Benar. lagi. Benar. Oke, terima kasih Siap. banyak Sinyo nih, seru banget insight-nya dari jatuh bangunnya Sus Klinik. Mudah-mudahan Sus Klinik bisa Amin. survive terus ya sampai ke anak cucunya nanti. Amin. Waktu nggak kerasa banget ya. Kita udah punya anak, nanti anak punya anak lagi gitu kan. Tapi yang jelas semua yang kita bangun di sekarang ini, di hari ini mudah-mudahan jadi legacy lah buat anak cucu kita, buat diteruskan menjadi sesuatu yang mungkin bisa lebih wah lagi ya di masa depan, dan tentunya di jalan yang halal ya. Amin. Insya Betul, Allah ya. halal. Amin ya. Oke, terima kasih banyak buat Qual Coffee, buat Today's Donut, dan buat teman-teman semua. Silakan subscribe channel YouTube kita dan komennya diramein ya, komennya diramein, mohon ya. Dan juga Cuci sepatunya. Iya, cuci sepatunya di Sus Klinik ya, dan juga buat teman-teman yang pengen datengin ini dong, tulis aja di kolom komen ya. betul. Siapa narasumber yang pengen kamu denger petuah-petuah bijaknya. Oke, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua